Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Rustiadi, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2, gelombang 3 tahun 2021. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas agenda 2, yaitu Learning Journal Aneka. Apa itu Aneka? Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Nilai-nilai dasar Aneka adalah untuk dapat mewujudkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas, yang berkarakter aneka. Karakter aneka yaitu mempunyai nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah sebagai PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik antara lain yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Di sini terdapat 4 aspek. Yang pertama, akuntabilitas sebagai sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok atau instansi dengan negara dan masyarakat. Aspek yang kedua yaitu berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil maksimal. Aspek yang ketiga yaitu membutuhkan laporan. Laporan kinerja seperti laporan individu dan institusi. Aspek yang keempat yaitu membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi bisa berupa sanksi. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, peran demokratis. Yang dimaksud peran demokratis adalah untuk menyediakan kontrol demokratis. Peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu, peran yang ketiga yaitu peran belajar, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Indikator adanya akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintah. Yang pertama, terciptanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, terwujudnya masyarakat madani yang berintegrasi dengan pemerintah. Ketiga, terciptanya good governance dan tercapainya tujuan nasional yakni Indonesia Jaya. Keempat, adanya dukungan serta legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Yang kelima, adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan yang terakhir,
Masyarakat mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Lalu selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Prinsip nasionalisme. Jadi di nasionalisme ini terdapat empat prinsip. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan yang terakhir, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Implementasi Pancasila sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dimaksud nasionalisme adalah sebagai ASN tentu harus menerapkan dan mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tugas fungsi sebagai ASN. Di sini saya akan menjelaskan implementasi Pancasila di sila yang pertama. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi, intinya di implementasi Pancasila sila ke-1, yaitu manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama meskipun kepercayaannya yang berbeda-beda tetapi tetap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lalu, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang terakhir, memajukan pergaulan
demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, keteladanan dalam pengamalan kemanusiaan, saya ambil contoh dari Otto Iskandar-Dinata atau dengan panggilan si Jalak Harupat, burung jalak yang berani. Beliau memuliakan harkat kemanusiaan kaum terjajah. Untuk informasi lebih detail lagi, nanti bisa search di Google bagaimana Otto Iskandar-Dinata bisa menjadi teladan dalam pengamalan kemanusiaan. Lalu selanjutnya implementasi Pancasila sila ketiga. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa. Lalu, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu selanjutnya implementasi Pancasila sila keempat. Yang pertama, kebiasaan musyawarah di pemerintah desa. Lalu ajaran Islam tentang persaudaraan dan kesamaan derajat. Selanjutnya, paham demokrasi Barat berpengaruh pada perjuangan kemerdekaan. Lalu selanjutnya yaitu peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial atau di Pancasila sila kelima, yaitu perwujudan relasi yang adil semua sistem kemasyarakatan. Kedua, proses fasilitasi akses atas informasi layanan dan sumber daya yang diperlukan. Ketiga, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Dan yang terakhir, dukungan atas partisipasi bermakna bagi semua orang. Jadi, kesimpulannya adalah seorang PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia dan mengedepankan kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi, ini adalah kesimpulan mengapa ASN harus menerapkan aspek nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tugas fungsinya. Selanjutnya adalah wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Menurut Prof. Muladi almarhum pernah menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional tersebut bersifat kultural, mengandung satu kesatuan ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Semua terangkum dalam satu kesatuan integrasi bangsa, baik lahir maupun batin,
Semua bersatu dalam satu rangkaian emas kesatuan dan persatuan bangsa. Berikut ini adalah nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, masyarakat adil dan makmur. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Terdapat 3 poin, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua berorientasi pada kepentingan publik, dan berintegritas tinggi. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN sebagai pelayan publik, terdapat 3 poin, yaitu ASN yang profesional, melayani publik, dan berintegritas tinggi. Dimensi kualitas pelayanan publik. Ada ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, serta atribut pendukung pelayanan lainnya. Berikut ini terdapat 8 karakteristik pelayanan yang memuaskan pelanggan. Yang pertama, ketepatan waktu pelayanan. Kedua, akurasi pelayanan. Ketiga, keramahan dalam pelayanan. Keempat, kemudahan mendapatkan layanan. Kelima, kenyamanan mendapatkan pelayanan. Keenam, pelayanan yang bertanggung jawab. Ketujuh, pelayanan spesifik. Dan yang terakhir, kemudahan diakses. Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, tindakan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yakni yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 serta pemerintah yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode etik dan kode perilaku sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik mengatur perilaku agar pegawai ASN yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Good and clean governance sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut. Namun dalam implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Dan yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi adalah berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti perbuatan tidak baik
dapat disuap dan tidak bermoral. Sedangkan tidak pidana, korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi antara lain. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Yang ketiga, pemerasan. Yang keempat, perbuatan curang. 5, penggelapan dalam jabatan. 6, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kesimpulannya adalah, sebagai ASN, harus menerapkan prinsip aneka dalam melaksanakan tugas pokok agar menjadi ASN yang profesional, sehingga masyarakat yang memiliki paradigma kurang baik tentang ASN akan menghilang. Sebagai generasi muda, perlu adanya perubahan untuk menjadi ASN yang profesional, berkualitas, dan berintegritas tinggi. Sekian video penjelasan learning modul tentang aneka. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.